Nelson Mandela, tokoh yang menyerupai hidup Yesus. Pada kesempatan ini, saya, Mateo Jafir Sianturi, absen 26, kelas 11S8, bersama dengan teman saya, Abraham Nayaka Arianto, absen 1, kelas 11S8, akan menjelaskan mengenai tokoh yang menyerupai hidup Yesus, yaitu Nelson Mandela. Dan kami akan menemukan makna dari pengorbanan dan perjuangan Nelson Mandela yang dihubungkan dengan nilai-nilai Yesus juga. Pertama, mengenal Nelson Mandela. Siapa itu Nelson Mandela? Nelson Mandela adalah salah satu tokoh besar dunia yang dikenal karena perjuangannya melawan sistem apartheid di Afrika Selatan. Seperti Yesus yang berjuang melawan ketidakadilan dan menunjukkan kasih kepada semua orang, Mandela juga memperjuangkan kesetaraan tanpa kekerasan dan kebebasan. Meskipun harus menanggung penderitaan yang panjang atas perjuangannya tersebut. Pertama, sebuah histori singkat mengenai kehidupannya Nelson Mandela. Dia lahir di Mvezo, Afrika Selatan pada tahun 1918. Lalu pada 1944 bergabung dengan African National Congress atau ANC. Pada 1962 ditangkap dan dipenjara selama 27 tahun. Pada 1994 akhirnya ia menjadi presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan, dan pada tahun 2013 ia wafat sambil meninggalkan warisan perdamaian. Lalu nilai hidup yang dihidupi oleh Nelson Mandela adalah kasih dan pengampunan, keteguhan hati, keadilan, dan pengorbanan diri. Beliau percaya bahwa kebebasan sejati hanya tercapai jika manusia saling menghormati dan tidak menyimpan kebencian untuk sesama. Dari quotes-nya Nelson Mandela yaitu, "Forgiveness liberates the soul. It removes fear." Lalu apa perjuangan Nelson Mandela? Sejak muda, ia menyaksikan bagaimana orang kulit hitam diperlakukan tidak adil di negerinya sendiri. Hal itu membuat tekad kuat dalam dirinya untuk memperjuangkan keadilan dan samanya hak bagi semua orang tanpa membedakan. Mandela memperjuangkan perubahan melalui jalan damai dan diplomasi, bukan kekerasan. Nilai yang menonjol dari perjuangan tokoh Nelson Mandela ini adalah pertama, pengorbanan diri demi keadilan. Kedua, pengampunan terhadap musuh-musuhnya. Ketiga, kesetiaannya pada kebenaran. Dan keempat, cinta damai dan semangat rekonsiliasi. Dan sekarang bisa dilanjutkan dengan saya, Abraham Nayaka Arianto, yaitu makna pengorbanan. Kalau kami lihat dari sudut pandangan iman, perjuangan Nelson Mandela bisa dihubungkan dengan makna sengsara dan wafat Yesus. Yesus rela menderita dan wafat di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari dosa, tanpa membalas kekerasan dengan kekerasan. Mandela menanggung penderitaan demi keselamatan banyak orang, menolak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan menebus luka bangsanya dengan cinta dan pengampunan, mencerminkan Yesus. Kami belajar bahwa perjuangan tidak selalu harus dengan kekerasan, tapi dengan ketulusan, kesabaran, dan kasih. Seperti Yesus dan Mandela, kami ingin belajar mengampuni dan memperjuangkan kebaikan tanpa membenci. Nilai-nilai yang dapat diterapkan adalah keadilan. Kita belajar untuk memperlakukan semua orang secara adil tanpa memandang ras, agama, atau status sosial. Seperti dalam lingkungan sekolah, kita bisa memperhatikannya dengan tidak memilih-milih teman dan tidak membeda-bedakan orang. Yang kedua adalah pengampunan. Saat kita disakiti atau dikucilkan, jangan langsung membalas. Belajar untuk memaafkan dan bisa membawa kedamaian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, keteguhan dan keberanian. Mandela tidak menyerah walau harus dipenjara. Dari situ, kita belajar untuk tetap kuat dalam menghadapi kesulitan dan berani membela keberanian walau tidak populer. Keempat,
kasih dan perdamaian. Dalam kehidupan sekarang, kasih bisa diwujudkan lewat hal kecil seperti menolong teman, menghibur teman yang sedih, atau berbagi dengan yang membutuhkan. Nilai-nilai konkret yang bisa dilakukan adalah tidak membeda-bedakan teman, menyelesaikan konflik dengan damai, berani menyuarakan keadilan di lingkungan sekolah, dan mengampuni orang yang bersalah pada kita. Selanjutnya adalah ilustrasi salib yang sudah saya buat. Salib di tengah melambangkan pengorbanan Yesus yang menebus dosa manusia. Cahaya matahari menjadi simbol harapan dan kebangkitan, bahwa setelah penderitaan akan lahir terang dan kehidupan baru. Latar senja menggambarkan akhir dari penderitaan, tapi juga awal dari kasih yang abadi. Dua salib di samping melambangkan pilihan manusia antara bertobat atau menolak kasih Tuhan. Ilustrasi ini bisa juga dikaitkan dengan perjuangan Nelson Mandela. Seperti Yesus, Mandela rela menanggung penderitaan demi membebaskan bangsanya dari ketidakadilan. Cahaya di balik salib ini menggambarkan bahwa setiap pengorbanan yang dilandasi kasih akan melahirkan damai dan kebebasan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.